أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Kemarin sampai mana? Enggak konsen. Iya, ceritanya kabilah sahabat tuh. Hebat itu dipancung. Yang ini menderita, yang itu di penjara. Ya hebat, muji-muji tuh itu. Tapi kita nggak pernah merasakan nikmatnya perjuangan. Bayangin kalau kita kaya, tapi hidupnya miskin. Jadi hartanya diserahkan kepada Islam, muslimin yang perlu dan segala macam. Dibangun untuk kepentingan Islam. Antum dengan apa adanya itu. Lain. Belum lagi antum misalnya umpamanya bisa melihat Imam Mahdi. Itu lain sekali. Apakah dalam rasa, apakah dalam kasyaf. Jadi hidup ini jangan sampai ketipu. Antum mau kaya apa sebentar lagi dibungkus. Jangan cari kaya, tapi cari bagaimana supaya kita sangat dekat, lebih dekat kepada Imam Mahdi. Sudah itu. Menurut Anda tapi ini. Jadi kehidupan terserah kepada antum, sejarah masing-masing orang. Tapi Anda wajib menganjurkan, apalagi kita sudah saling janji kalau Anda tidak akan biarkan antum begitu mudah untuk ini, kan gitu. Untuk berubah haluan dan seterusnya. Karena antum sendiri sudah meminta itu dulu. Jadi jangan sedih kalau sekarang itu diceramahi. Nah, ala kulli hal. Jadi menyentuh Tuhan. Belum, ini baru pembuktiannya sudah susah. Belum lagi wiridnya, belum lagi suluknya, belum lagi jihadnya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Safhah berapa? 48. Al-ilmu. Qala as-saniyatu annahu ta'ala alimun li'annahu fa'ala al-af'al al-muhkama al-mutqana wa kullu man fa'ala dhalika fahuwa alimun bid-darurah. Seandainya terlepas tidak memaknai, tanyain aja. Jadi yang kedua, Allah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui karena apa? Li'annahu 48. Li'annahu karena Allah fa'ala al-af'al muhkama, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang muhkam. Muhkam itu kokoh. Makanya filsafat salah satunya disebut hikmah. Kenapa? Karena kokoh. Fikih juga disebut hikmah. Kenapa? Karena kokoh. Di Quran itu waman utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah oleh Tuhan berarti dia diberi kebaikan yang banyak. Itu hikmah itu yang kokoh. Apa saja yang kokoh? Fikih, mantik, filsafat itu kokoh. Hal yang kokoh yang argumentasinya kuat. Li'annahu fa'alal af'al muhkamah. Karena Allah mengerjakan pekerjaan yang muhkam, kokoh. Al-mutqana. Ini juga sama. Kokoh. Sakit kan? Hah? Iya. Kalau dalam bahasa Arab mungkin bukan al-muhkamah, al-mutqana. Iya, mungkin ada perbedaannya. Kuat dan kokoh. Kayak gitu. Apa bedanya kuat dan kokoh? Kali sendiri. Wa kullu man fa'ala dzalika fa huwa alimun bidzalika. Dan siapa yang melakukan hal itu berarti dia tahu dengan necessary, dengan pasti. Nah, darurah ini yakni apa? Badisi. Yakni dengan pasti. Pasti bukan doktrin, akliyah. Begitu. Nah, fa huwa alimun bidzalika. Akul.
Min jumlati sifati subutiyah kaunuhu ta'ala aliman. Min jumlati sifati subutiyati kaunuhu ta'ala aliman. Dari sifat yang positif, sifat positif itu bukan dan negatif bukan baik buruk ya. Sifat positif yakni yang harus dipositifkan, sifat negatif yang harus dinegasikan dari Tuhan. Salah satu daripada sifat positif adalah bahwa Allah mengetahui. Wal alimu huwal mutabayyinu lahul asya. Dan alim yakni apa? Alim yakni yang jelas baginya apa saja. Ini kejelasan apapun terhadap dirinya. Al-mutabayyin, anu baca apa tadi? Al-mutabayyanu lahul asya. Bukan al-mutabayyinu. Huwa al-mutabayyanu lahu al-asya. Bihaitsu takunu hadiratun indahu. Bihaitsu takunu hadiratan indahu. Ya. Yaitu apa? Sebegitu rupa jelasnya itu seakan-akan dia hadir padanya. Ghaira ghaibatin anhu. Tidak gaib, tidak hilang darinya. Wal fi'lul muhkam al-mutkan huwal mustamil ala umurin gharibah ajibah wal mustajma'u li khawasin kasirah. Apa fi'il muhkam dan mutkan, kuat dan kokoh apa? Pekerjaan kuat dan kokoh adalah yang meliputi huwal al-mustamilu ala umurin, yang meliputi berbagai hal yang bersifat gharibah, yang ajib, yang gharib, yang aneh, yang hebat, ajibah, yang hebat, wal mustajma'u li khawasin kasih, yang memiliki spesifikasi yang banyak. Wa dalilu ala kaunihi aliman wajhan. Dalil terhadap bahwa dia tahu ada dua. Al-awwal annahu mukhtarun, bahwa dia apa? Mengetahui. Bebas berbuat. Apa mukhtar kemarin menurut ilmu kalam? Idza syaa fa'al wa illam yasha lam yaf'al. Wa kullu mukhtarin alim. Setiap yang berbuat sesuai dengan kehendak, yang berikhtiar. Ikhtiar kalau dalam bahasa Indonesia usaha. Tapi ikhtiar di sini yakni yang memilih pekerjaan, yakni yang kalau ingin melakukan, kalau tidak ingin tidak melakukan. Jadi ikhtiar dalam bahasa Indonesia sudah bermakna lain dengan ikhtiar bahasa Arab. Gitu. Kalau ikhtiar bahasa Arab pilihan, kehendak. Kalau ikhtiar bahasa Indonesia apa? Iya, usaha. Itu juga harus diperhatiin kecil-kecil tuh. Kadang-kadang kita seakan-akan ahli bahasa loh. Padahal kita bukan ahli bahasa. Orang kadang-kadang istilahnya ngangguk-ngangguk gitu kalau kita jelasin. Padahal kita hanya ingin supaya tidak salah menerjemah. Tapi akhirnya jadi semacam sedikit ahli bahasa. Seperti ikhtiar. Maknanya udah berubah sekarang. Padahal kita nggak pernah ngaji bahasa. Tapi tahu-tahu sendiri dari apa yang kita baca. Alhamdulillah. Al-awwal apa? Annahu mukhtar. Wa kullu mukhtarin alim. Premis minornya mana? Bahwa dia berkehendak. Mayornya, setiap yang berkehendak, dia tahu. Kesimpulannya apa? Berarti dia tahu. Ini juga harus Anda perhatiin. Anda juga berunggah. Bukan apa perhatian gitu. Anau mukhtar. Kan dibilang amma sugro. Sugro yang mana? Minor. Ya ini mukhtar. Anau mukhtar ya. Amma sugro. Bahwa dia mukhtar. Fakat marra bayanuhu. Penjelasannya sudah kita lalui sebelumnya. Bahwa Allah mukhtar. Wa amal kubro. Mayornya mana? Wa kullu mukhtarin alim.
semua yang berkehendak berarti dia tahu. Fali'anna wa amal kubra, sementara yang mayor fali'anna fali'anna fi'lal mukhtar tabi'un likasbihi. Nah, fali'anna fi'lal mukhtari tabi'un likasbihi. Ya. Karena perbuatan yang dikehendaki, yang bebas, yang berikhtiar, bukan ikhtiar usaha, itu tabi'un likasbihi, mengikuti kasad, mengikuti niatnya, mengikuti kehendaknya. Kan ketika berkehendak berarti mengikuti kehendaknya. Wa yastahilu qasdu syai'in min dunil ilmi bihi. Maka mustahil menyengaja kepada sesuatu tapi tidak tahu terhadap yang disengaja. Antum ketika mau berbuat pekerjaan yang mukhtar, bukan seperti determinis. Kalau antum tidur kemudian bolak-balik ke sana kemari tidak sadar. Tapi sebelum antum tidur, antum mau balik kanan, mau balik kiri. Balik kanan dan kiri itu kan pekerjaan yang disengaja, pekerjaan yang bebas berkehendak karena kehendak. Ketika antum mau melakukan pekerjaan yang dikehendaki, berarti antum menyengaja kepada yang dikehendaki. Ketika antum menyengaja kepada yang dikehendaki, antum harus tahu terhadap yang disengaja itu. Artinya tidak mungkin antum tidak tahu terhadap yang disengaja. Seperti mau balik kanan, mau balik kiri, antum bayangin dulu balik kanan itu, baru antum balik kanan. Menyengaja kepada yang antum mau lakukan. Gitu. Nah, karena Allah juga melakukan pekerjaan yang dikehendaki, tidak ada paksaan, berarti pekerjaannya yang dikehendaki mengikuti kemauannya. Kalau mengikuti kemauannya, berarti tahu kepada kemauannya. Tidak mungkin tidak tahu terhadap kemauannya. Nah, dengan demikian berarti Tuhan punya ilmu. Wa yastahilu qasdu syai'in min dunil ilmi bihi. Asani annahu fa'alal af'alal muhkamah al-mutkanah. Yang kedua, Allah menciptakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kokoh dan kuat. Wa kullu man kana fi'luhu kadzalik, dan siapa saja yang perbuatan seperti itu, bahwa alimun bidarurah, maka secara ilmu mudah, secara wadihi, dia tahu terhadap yang dilakukannya itu. Amma annahu fa'ala dzalika, sedangkan bukti bahwa Tuhan telah melakukan yang muhkam itu, yang kokoh dan kuat, fadahirun liman tadabbara makhlukatihi. Maka akan menjadi jelas, sangat jelas, maka akan jelas bagi orang yang merenungi ciptaannya. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Mas pengantin. Waalaikumsalam. Masuk. Terusin dulu ya. Duduk di mana sini boleh? Sini. Ada teh satu lagi deh. Amma annahu fa'ala dzalika fa zahirun liman tadabbara makhlukati. Ya, sedangkan kan mau membuktikan muhkamahnya nih, bahwa Tuhan melakukan yang muhkam. Yang muhkam dia bagi menjadi dua, langit dan bumi. Amma sama'iyya fi fadima yatarattabu ala harakatiha min khawasi fusulil arba'ah wa kayfiyati naddi tilkal harakat wa udaiha wa muwayyinun fi sannihi. Tidak penting, kita terjemah aja. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang kokoh dan kuat sehubungan dengan makhluk-makhluk langit. Langit maksudnya selain bumi, udara, apa segala macam. Maka sudah cukup kita lihat dengan rapinya pergantian 4 musim dan bagaimana perjalanan 4 musim itu berjalan dan posisinya
wa huwa mubayyinun fi fannihi, maka fi fanni ilmil nujum atau fi fanni ilmil orang yang mengerti cuaca, misalnya orang yang mengerti cuaca itu akan mengerti terhadap kehebatan susunan istilahnya 4 musim itu. Bagi kita mungkin tidak terlalu kan, pokoknya ya sudah teratur aja gitu. Tapi kalau orang yang punya ilmu tentang ilmu percuacaan dan seterusnya, itu agung, menakjubkan gitu. Wa amal ardiyah, sedangkan makhluk-makhluk bumi, fabima yazharu min hikmatil murakkabatis salasah. Sedangkan dari makhluk-makhluk bumi, maka akan nampak jelas dari hikmah. Apa hikmah? Bukan hikmah bahasa Indonesia. Di sini kokoh. Itu dia, purwa dan minta harus dirubah. Wa amal ardiyah fabima yazharu min hikmatil murakkabatis salas. Sedangkan makhluk-makhluk bumi, maka dapat dilihat dari bagaimana racian Tuhan terhadap 3 unsur. Apa? Tambang, tumbuhan, dan hewan. Tambangi, nabati, haywani. Wal umurul gharibatu lahasilatu fiha, dan begitu juga hal-hal yang ajib garib, yang hebat, aneh, walhasil ajaib yang dihasilkan oleh 3 racian tersebut. Wal khawasul ajibatu al-mustamilatu 'alaiha. Begitu juga spesifikasi yang ajaib yang mencakupi ketiganya itu. Walau lam yakun illa fi khalqil insan, seandainya tidak ada ciptaan kecuali insan, itu sudah cukup untuk membuktikan kehebatan Tuhan, kekuatan dan kekokohan ikhtiarnya Tuhan, perbuatan Tuhan. Lakafal hikmah al-muwadda'ah fi insya'ihi wa tartibi khalqihi wa hawasi wa ma yatarattabu 'alaiha minal manafi'. Ya, lakafa, maka cukuplah, seandainya nggak ada makhluk kecuali manusia, maka cukuplah untuk kekokohan daripada yang diletakkan oleh Tuhan fi insya'ihi, dalam mencipta manusia, membentuk, wa tartibi khalqihi, begitu juga menyusun tubuhnya, wa hawasi, panca inderanya, wa ma yatarattabu 'alaiha minal manafi', dan apa-apa yang menjadi dan apa-apa manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh manusia dari bentuknya, dari panca inderanya. Coba kepala di bawah, kelilipan terus mata. Coba hidung menghadap ke atas, musim hujan kelelap terus, dan seterusnya. Coba telinga dijidat, gak lucu, umpamanya. Jadi dan kemarin itu anak lihat, dengar di ceramah di masjid, anak ketawa. Ini tidak sadar kita selama ini. Padahal itu hebat juga, lucu dan baru ngah gitu. Dia bilang apa? Karena Imam Sadiq mengatakan ilmu yang harus dicari ada 4. Salah satunya ilmu hikmah. Ini ilmu yang kuat dan hikmah-hikmah daripada penciptaan. Di antaranya apa? Coba telinga, dia bilang. Telinga ini Tuhan ciptakan dengan kekuatan tertentu. Tidak terlalu kuat, tidak juga terlalu lemah. Cukup untuk kita. Coba pendengaran kita ini dibuat lebih tajam lagi. Tidak bisa tidur kita. Mau tidur, dengar suara Washington. Miring kanan, dengar suara Afrika. Semua suara masuk. Suaranya yang kecil-kecil, mana bisa kita tidur. Kalau antum masih belajar gelombang dulu di listrik, gelombang alam ini, antum kira tidak ada ledakan di dunia ini. Gelombangnya besar-besar. Ledakan galaksi apa semua melewat aja. Kayak nyamuk kita teriaki, woi. Kalau nyamuk itu dengar, pecah dia telinganya. Jadi gelombangnya, iya betul. Kan mengetawakan, tapi ajib kan. Jadi coba kita pendengarannya misalnya, atau penglihatannya tajam, katanya dia. Coba penglihatan kita dibuat lebih tajam lagi. Seperti mikroskop.
Tidak bisa minum. Gitu. Mau minum, lihat ulat-ulat yang kecil-kecil kan banyak di air itu. Kotor pasti. Rumah matanya kuat kayak bionic, atau kayak The Six Million Dollar Man. Tidak bisa minum. Dan seterusnya. Nah gitu. Jadi kalau mata dibuat lebih tajam, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu. Asal dia itu, Irfan. Ada orang arif dulu di Irfan Syafaat. Dia jombos, kena bom kimia. Akhirnya menderita semua dia. Semua pokoknya melepuh. Padahal dia kepingin baca Quran, tidak bisa. Matanya tinggal sedikit. Akhirnya disebati sama Mahdi. Matanya itu tinggal 5% gitu. Tidak boleh kena cahaya. Kalau kena cahaya buta. Akhirnya disebati sama Mahdi. Sampai matanya itu bisa melihat. Mata batin sudah tentu. Bisa melihat batinnya orang. Di rumahnya tidak bisa makan dia. Karena selalu melihat di makanan yang dimasak ibunya yang Syi'i itu. Selalu melihat apa? Gangguan. Biarin di situ. Nah, sama cabenya dia. Selalu melihat apa? Kalau bukan kencing, beol, begitu. Darah. Di itunya. Di kasapnya itu. Dia tidak bisa makan. Tidak bisa bergaul. Nah, melihat orang hanya binatang. Jadi dia sembunyi di rumahnya. Sementara dia sepo. Pas darah. Biar 100 kali mati demi masyarakat, dia mau. Demi masyarakat Islam maksudnya. Mau. Nah, sementara dia harus menolak orang. Hanya mengeluh pergi ke Imam Ridho. Nah, dia ditanya sama Imam Ridho Alisan. Mau apa? Saya mau ditarik saja. Saya tidak bisa mengemban amanain, tidak bisa bergaul. Disembuhkan. Iya, tidak apa-apa. Tapi ceritakan fadilah kami kepada fadilah ahli ilmu. Kita yang sembuh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita tidak tahan, coba kita sakti. Bisa sakiti sedikit, ya, ditiup, orang mati sudah. Gitu. Mesti karamatnya misalnya, dikasih karamatnya Nabi Musa. Dimarahi orang sedikit, langsung ambil ranting, langsung jadi ular, supaya makan orangnya. Gitu. Lahirnya ini juga begitu. Dikasih standar tersendiri sama Tuhan. Itu hikmahnya luar biasa. Ala kuliah. Jadi kata beliau, saat ini tidak ada ciptaan kecuali manusia, cukup sudah untuk membuktikan perbuatan Tuhan yang disifati dengan kokoh dan kuat tadi. Begitu juga kama asyara ilahi biqauli, sebagaimana juga Allah mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haq. Tidakkah mereka berpikir dalam diri mereka bahwa Allah dalam mencipta langit dan bumi dan di antara keduanya termasuk atom-atom udara ini tidak menciptakan kecuali dengan hak. Ini kalau misalnya di Irfan mungkin dimaknai lagi nanti. Illa bil haq. Hak kebenaran. Kalau letter zahiriahnya bahwa Allah mencipta langit dan bumi dan seisinya dengan kebenaran. Ini bukan main-main. Kalau dalam koridor kajian kita, bil haq yakni dengan kuat, kokoh. Benar yakni kuat, kokoh. Tapi kalau Irfan bil haq ini dengan Tuhan. Iya. Tidakkah kalian melihat bahwa langit dan bumi dan keisi keduanya itu adalah dengan Tuhan? Ma khalaqallahu, Allah tidak membentuk. Jadi bukan mencipta lagi kalau Irfan. Tidakkah kalian berpikir bahwa dalam diri mereka bahwa tidaklah Tuhan membentuk langit dan bumi dan seisi keduanya kecuali dengan dirinya. Ada dulu kacau. Dikejar-kejar orang sekampung istilahnya. Kalau di kampus enggak, biasanya di kampus banyak menerima ialah percaturan pemikiran. Terus fa inna minal ajaibil muwat. Antum jangan terlalu banyak mikir yang irfannya itu ya. Jadi tapi sekedar untuk supaya antum supaya bisa antum lebih tertarik gitu sama hausah sama ini jadi santri segala macam.
Supaya tahu fadilahnya Imam Ali di mana. Walaupun kita hanya ngira-ngira. Fadilahnya Aimah itu di mana? Fadilahnya Arifin, Maraji, Arifin itu di mana? Gitu. Sudah jangan ragu-ragu, tinggalkan aja sudah alam sebelumnya. Kehidupan antum sebelumnya, sejarah antum sebelumnya, tinggalkan aja sudah. Tidak usah ragu-ragu. Apapun yang terjadi, pilih jadi salabih sudah. Tuh. Jangan jadi donisju. Fa'inna minal ajaibil muwadda'a fi buniyatil insan fi bunyatil insan. Bunya artinya anda paham dari bacaannya? Bunya. Bunyatil insan. Bunya itu bangunan. Fa'inna minal ajaibil muwadda'a fi bunyatil insan anna kulla udwin min a'daihi lahu quwwatun arba'ah. Dalam penciptaan dalam keajaiban yang diletakkan pada bangunan manusia, tubuh manusia, bahwasanya setiap anggota badannya memiliki apa? 4 daya. Daya penyedot, gitu, daya penarik, terus daya menguasai, memegang, mengambil, kata-kata begitu. Terus daya penyesuaian, hadimah itu asal katanya munyah. Jadi tapi munyah di sini bukan hanya mulut, termasuk yang di perut segala macam, wajah, dan membuat. Yakni menarik, mengambil, mengunyah dalam artian filosofis, dan membuat. Makanan ini tahu nggak makanan? Kalau dalam bahasa umum makanan yang kita makan tuh. Kalau dalam filsafat makanan tuh yang jadi daging darah kita itu, yang jadi daging, darah, tulang itu baru makanan. Jadi yang kita makan di mulut itu belum makanan. Nah, itu baru di hadimah dulu, dihancurin di perut sampai jadi unsur yang sudah layak untuk jadi daging. Nah, itu baru makanan kita. Dimakan dalam filsafat bukan makan di mulut, tapi berubahnya sari makanan menjadi darah, menjadi kulit, menjadi tulang. Nah itu baru makanan. Itu yang disebut makan. Nah jadi itu menyedot, katakanlah, wa masika mengambil, hadimah mengunyah, dafi'ah membuang. Wa amal jadibah fa hikmatuha annal badana lamma kana daiman fit tahlil iftaqara ila jazibatin yajibu badala ma yatahallalu minhu. Jadibah itu apa? Penyedot. Makanya kalau antum kena sedotan Tuhan, itu dalam istilah persulukan disebut majdub. Jadi banyak orang yang dia tidak terlalu banyak kesiapannya, tapi mungkin karena ikhlasnya tinggi, toh mungkin dia tahajudnya Senin Kemis, toh tapi karena mungkin dia sama orang tuanya luar biasa, disedot sama Tuhan. Akhirnya tahajudnya jadi tambah bagus, terus kesadaran kehidupannya tambah bagus, jadi tidak dipaling ke dunia sama setan, dia pokoknya akhirat saja, begitu. Jadi gelisahnya itu suka dukanya masalah agama saja, akhirat saja. Dirinya untuk jadi insan atau enggak gitu. Tidak pekerjaan, tidak makan minum, tidak bocor tidak bocornya genteng. Gitu. Itu dijaga sama Tuhan. Majdub, daya kayak magnet itu punya daya tarik. Daya tarik itu majdub. Dia harus punya daya tarik tubuh kita. Itu. Bukan untuk menarik orang, mesti untuk menarik barang. Apa alasannya? Fahikmatuha. Daya jadibah ini, kekokohannya, kekuatannya di mana? Hikmahnya di mana? Annal badana. Bahwa karena badan, lamma kana daiman fit tahlil. Ketika badan selalu berlunturan,
darah yang tua mati. Itu. Tulang yang tua merotoli. Atom-atomnya itu. Daging juga begitu. Nah itu yang dibuang di kencing, di beol juga nyampur semua. Nah, ketika selalu dalam keadaan seperti itu, kita karena jadi batin jadi tabu dalam maitahalam. Ketika tulang kita merotoli atom-atomnya yang sudah tua, tulangnya segala macam, apalagi sudah dibuktikan tuh oleh ilmu modern, ilmiah, bahwa dalam 7 tahun atau 17 tahun, anehnya 7-nya aja, 7. Nah, dalam 7 tahun badan kita 100% sudah berubah. Nah, ketika dalam 7 tahun kita sudah berubah, baca Ali atau dengar. 7 atau 8 kalau di bukunya habis itu. Ya udah itu, enggak apa-apa. Hari kodenya. Yang penting bukan 17 lah. Nah, dalam 7 tahun itu berubah atau 8 tahun. Berubah total. Nah, kalau yang merotol itu tidak ada gantinya, susah. Jadi mengecil kita. Kok tidak jadi sejengkal kamu? Iya, merotoli atau matinya. Nah, istakara, maka dia perlu kepada penyedot untuk menyedot badalah ganti ma yatahallalu minhu, apa-apa yang terpisah darinya, yang lepas. Wa amal masika, sementara untuk mengambil, daya ngambil itu daya nyedot tadi. Daya ngambil apa? Fali annal ghada al-majduba lazijun, karena makanan yang disedot itu lengket, bergetah, macam-macam maknanya. Iya, lezat, lazid ini melekat, lengket. Wal udwa itu lazid, dan tubuh juga lazid, yakni lengket juga, berperkas juga, bergetah juga. Fala budda lahu min masika, maka itu perlu adanya yang mengambil. Hatta taf'alu fihil hadimah, sehingga apa? Sehingga hadimah itu memberikan operasinya, ini aktivitasnya. Wa amal hadimah fali annaha tughayyirul ghida ila ma yaslahu an yakuna juz'an lil mutafaddi. Hadimah, kunyah, baik mulut atau perut, itu supaya apa? Tughayyirul ghida, supaya merubah makanan yang lahir, roti, nasi, ila ma yaslahu an yakuna juz'un lil mutafaddi, supaya bisa berubah menjadi apa yang sesuai untuk yang dimakan. Jadi makan dalam umum yaitu mulut. Ngunyah dalam umum mulut dan perut. Kalau makan menurut hakikatnya, filsafatnya adalah apa? Gizi yang sudah siap untuk menjadi daging. Ketika sudah jadi daging, dan sebagian jadi tulang, itu berarti sudah makan. Karena wa amad dafi'ah, yang membuang, berarti kurang tehnya dari tadi. Iya, sudah. Makanya itu tidak minum karena bingung takut kurang. Ada pula. Bentar, adik dari awal kurang 1. Gelasnya aja makan. Gelasnya aja kan sudah. Ambilnya. Wa amad dafi'ah, sementara yang pembuang, daya buang, allati tasfa'ul ghida al-fadil, jadi membuang sampahnya yang lebih, mimma fa'alathu al-hadimah, yang dilakukan oleh pakai ini itu. Yang sebagaimana yang telah dibuat oleh siapa? Pengunyah. Al-muhayya li'udwin akhar ilahi, yang mempersiapkan hadimah itu apa? Yang mempersiapkan makanan untuk menjadi anggota tubuh kita, apakah jadi darah, daging, tulang, dan seterusnya. Wa amma anna kulla man fa'ala al-af'al muhtamal mutkana fa'alimun fahuwa badihiyun liman wala al-umur wa tadabbaraha. Kan ada 2 dalilnya tadi itu, bahwa apa dalilnya tadi? Dalil yang kedua apa? Innahu, bahwa Allah fa'al al-af'al muhkamah mutkana, membuat melakukan sesuatu yang kokoh dan kuat. Wa kullu man kana fi'luhu kadzalik, dan siapa yang
perbuatannya itu kokoh dan kuat, maka dia punya ilmu. Nah sekarang premis keduanya ini yang mau dibuktikan. Mengatakan wa amana kullaman fa'alal afal muhkamahut kana fa'alimun. Sementara siapa yang melakukan pekerjaan yang kokoh dan kuat maka dia tahu bahwa badihi. Itu untuk menyimpulkan bahwa dia tahu itu merupakan hal yang tidak perlu dibuktikan. Badihi. Mudah, necessary. Liman zawalal umur watadabbaraha. Bagi orang yang berpikir marungilah kira-kira begitu. Sampai di sini dulu deh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Sallu ala Muhammad.